Oke semuanya, kali ini saya mau bandingkan antara Black Shark Fan Cooler dengan Black Shark Fan Cooler Pro yang putih dan yang hitam, BR11 BR20. Oke, dari kemasannya ya kan beda, jauh lebih besar yang hitam. Untuk gambarnya juga kalau yang putih itu jelas ya gambarnya, sementara kalau yang hitam tuh siluet. Ini dua-duanya barang luar ya, atau bukan garansi resmi Black Shark Indonesia. Untuk isinya ini enggak ada apa-apa yang putih. Yang putih cuman Black Shark dan ininya kartu garansi. Ini buku panduan, maksudnya buku panduan. Kalau yang versi Pro itu ada ini untuk download aplikasi pengontrolnya, karena yang buku panduan juga, sama ada kabelnya. Oke, selebihnya sama aja. Oke, untuk produknya itu di sini yang Cooler Pro yang ini. Oke, dari ukuran sudah terlihat ya, ini lebih kecil dan ini lebih besar yang Pro. Kemudian untuk lihat fisiknya, di sini 5 baling-baling ya, atau 5 kipas, daun kipas. Sementara yang Pro itu ada 7 ya, kelihatan atau enggak? Nah, 1 2 3 4 5. Nah, untuk desainnya sendiri sih hampir sama ya, model desainnya tuh hampir sama, tapi yang ini lebih tegas dengan garis tekukan-tekukan gitu kan. Sudah menggunakan USB Type C. Oke, sama-sama ada tombol on off nya nih, tombol on off. Kemudian untuk perbedaannya lagi di sini tuh, ini menggunakan LED, sementara ini nggak pakai ya. Kita coba. Karena yang ini ada bluetoothnya, atau bisa connect ke bluetooth aplikasinya. Tadi pakai ini aplikasinya, scan untuk aplikasinya ya, menggunakan. Oke, hidupkan bluetooth. Nah, ini ada 2 mode ya. Ya, di video sebelumnya udah lihat lah ya. Untuk di sini kan bisa diatur suhunya. Ini udah 13 derajat. Ada 2 mode. Delapan malah. Sepuluh. Delapan ya kalau tengah, 8 9 kalau tengah 10 ya.
Ini ada dua model. Coba didengerin dulu. Ini kita diubah ya. Nah, kalau ini kan nggak bisa. Oke. Lanjutnya untuk tes. Kemarin kan tanya muat nggak di HP yang besar. Nah, ini ada Mi Max 2. Nah, muat. Untuk yang ini juga masih muat ya. Nah, kan muat. Oke, cabut dulu. Sekarang kita tes terus menggunakan pixel ya, pixel 1 XL yang mana menggunakan Snapdragon 820 yang terkenal mudah panas dan throttling sebagai bahan uji kita. Oke, untuk pengujiannya ini tuh diatur dalam mode pesawat ya, serta dalam terkoneksi ke listrik karena untuk mempersempit variabel pengujiannya. Pengetesan menggunakan aplikasi CPU throttling test yang dilakukan selama 10 menit yang diukur suhu sebelum dan sesudah pengetesan. Kemudian dilihat juga hasil grafik kestabilan performa dalam aplikasi tersebut. Dalam setiap tes diberikan waktu antara 5-10 menit supaya HP dapat menormalkan suhu dan performa kinerja kembali sebelum dilakukan tes selanjutnya. Oke, sudah hampir 10 menit. Kita lihat grafiknya menurun ya, banyak kuningnya. Untuk suhu sendiri sekitar 41, 42, 43, 35 sampai 43 derajat Celcius. Untuk bagian belakang sekitar 41. Iya, paling tinggi 41. Oke. Ini kita berhentikan tesnya dan kita diamkan sekitar 5-10 menit. Untuk tes selanjutnya suhu awal sekitar 31 ya, 31 sampai ya 31-32 derajat Celcius menggunakan Black Shark Fan Cooler BR11 yang putih di bagian atas karena yang paling panas tadi bagian atas. Oke, sudah terpasang, diposisikan, kemudian kita hidupkan pendinginnya atau cooler Black Shark-nya ini. Oke, kita lakukan tes selama 10 menit menggunakan kipas pendingin Black Shark Fan Cooler BR11 alias non pro warna putih.
ya. Ini kemungkinan sudah setengah jalan, sekitar 5 atau 6 menit. Dari grafik sih masih terlihat hijau, artinya masih stabil ya, belum sampai kuning ataupun merah. Bisa dilihat di video. Ini sudah masuk menit ke-7 dan masih stabil hasil uji performanya. Kita tunggu sampai 10 menit. Sepertinya sudah lebih dari 10 menit kalau tidak salah. Ini coba kita lihat, 12 menit malah. Di sini grafiknya cukup bagus. Untuk suhu sendiri, suhunya ya sekitar 41, paling panas 42, ada yang sampai 42 ya, paling tinggi 42 dan paling rendah 33 di bagian bawah ya. Untuk bagian belakang sendiri ya sekitar 32 sampai 37 lah ya. Ini 35, 34, 3 ya, paling dekat kamera 37 paling tinggi suhunya. Untuk performa sendiri di grafik rata hijau ya. Oke, untuk pengetesan selanjutnya kita akan menggunakan Black Shark Fan Cooler Pro alias BR20. Kita copot dulu yang putih tadi. Oke. Uji selanjutnya menggunakan Black Shark Fan Cooler Pro yang warna hitam. Tapi sebelumnya kita ukur dulu suhu sebelum pengetesan. Bagian depan 31 derajat, bagian belakang juga sama ya, 31 derajat. Jadi sama antara depan atau belakangnya, sekitar 31 derajat. Untuk pengetesan kali ini karena Black Shark Fan Cooler Pro ini ada 2 mode, jadi masing-masing mode akan saya tes terpisah ya. Untuk yang pertama ini pakai mode yang pertama pakai mode freeze ya. Di sini ada 2 mode, freeze sama frozen. Pertama kali saya akan menggunakan mode freeze dulu. Oke. Letak pemasangannya itu sama seperti yang Black Shark Fan Cooler yang putih tadi, agak sedikit ke atas karena memang sumber panasnya ada di sekitar antara kamera sampai ke fingerprint. Kita mulai tesnya selama 10 menit. Oke, sembari menunggu kita letakkan saja selama 10 menit. Oke, sepertinya sudah 10 menit. Kita lihat grafiknya masih hijau. Ini menit ke-9 ya, mau 10 menit pas ya. Untuk suhu sendiri 42 iya, paling tinggi 42, di bawah ada yang 32. Kemudian untuk belakangnya sendiri 38, paling tinggi 38 dekat kamera ya, sama paling tinggi memang dekat kamera 38 sampai 33 untuk bagian belakangnya. Untuk grafik sendiri masih stabil ya untuk performanya kalau dilihat berdasarkan grafik. Oke, untuk selanjutnya pengujian yang dilakukan menggunakan Black Shark Fan Cooler Pro dalam mode frozen, tapi akan dilakukan setelah ponselnya beristirahat
sekitar 5-10 menit. Oke, ini sudah hampir 10 menit. Untuk suhu sebelum pengetesan 33, ada 34 ya, pada bagian belakang 34 ya. Oke. Untuk pengetesan selanjutnya masih menggunakan Black Shark Fan Cooler Pro, tapi dengan mode yang berbeda. Jadi masih sama barangnya tapi beda mode. Untuk yang sekarang ini akan pakai mode frozen, bisa lihat di aplikasi. Yang tadi kan sudah freeze, sekarang frozen, yang mana secara analogi harusnya lebih dingin ya. Oke, kita pasangkan dulu cooler ke badan ponselnya untuk diuji. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan pengujian atau tes. Oke, sudah berjalan, kita telungkupkan di meja saja. Untuk suhu tadi masih 3 sampai 34. Ini sekarang sudah turun ke 32, 33 ya. Padahal belum ada 1 menit. Untuk proses pengetesan sampai 10 menit ini sudah selesai. Untuk grafik hijau semua ya, masih bagus. Kalau untuk suhu masih tertinggi, masih 41. Iya, masih 41, 32 sampai 41 ya, paling atas tetap yang paling tinggi suhunya. Untuk bagian backdoor atau belakang 37 ya, 31 sampai 37, bagian atas paling atas 37. Oke. Iya, dekat kamera yang paling tinggi suhunya pasti dekat kamera. Tapi kalau dari grafik sih tidak ada penurunan performa yang berarti ya, masih hijau semua. Jadi masih aman kalau untuk digunakan bermain game. Di sini tadi kan menggunakan frozen atau mode yang paling dingin dari Black Shark Fan Cooler Pro. Oke, kita matikan dulu pengetesannya, hentikan dulu. Kemudian kita lepaskan coolernya. Untuk kita istirahatkan ponselnya. Untuk suhu yang tadi nempel dengan kipas 31 ya, jadi sangat efektif ini. Kita tunggu sekitar 5-10 menit untuk tes selanjutnya. Oke, kalau sekarang suhunya sudah 33 untuk suhu awal ya. Iya, 33, 32, 33 ya. Oke, untuk bagian belakangnya sepertinya sama, sekitar 32 derajat Celcius. Ini untuk terakhir kali pengetesan tanpa menggunakan cooler apapun. Kita mulai. Oke, kita tunggu selama 10 menit hasil performa dari tes yang terakhir tanpa menggunakan cooler lagi. Oke, sudah sekitar 10 menit dan hasilnya pada grafik cukup banyak berwarna kuning, alias terjadi penurunan performa atau kinerja di akhir menit-menit akhir ya. Untuk suhu 43 paling tinggi,
yang di tengah 36 ya. Oke. Untuk bagian belakang 39 ya, ya 39-40 derajat lah ya. Tuh. Jadi penggunaan Black Shark Fan Cooler baik yang pro maupun non pro, yaitu yang BR20 atau 11, sama-sama memiliki efek yang cukup bagus, yaitu dapat menurunkan suhu dan menjaga kestabilan performa. Kedua cooler ini sama-sama bekerja dengan baik dan dilengkapi USB tipe C. Di sini cuman berbeda harga dan ukuran atau bentuk saja sebenarnya yang saya rasakan. Kalau untuk performa sama saja lah ya.